Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,21% ke angka 6.713. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 79 per lembar saham dan saat ini mencoba untuk bangkit dan bergerak tren. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini masih naik 0,49% ke harga 2040. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang Antam saat ini menarik untuk dipantau karena saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 tepat di 2040. Jadi apabila terkonfirmasi break, Antam secara tren akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi memang ini menarik untuk masuk ke watchlist. Tapi apabila masih gagal break, tetap harus hati-hati apabila teman-teman ingin entry atau sudah entry. Karena secara tren masih ada potensi untuk melemah apabila memang masih gagal break garis EMA 150. Dan hari ini memang kalau pemberita bahwa Antam akan bagikan dividen sebesar 1,91 triliun. Jadi sekitar kira-kira 79,50 per lembar saham. Dan coba kita lihat untuk broker summary, kenaikan 0,49% ini masih ada akumulasi, tapi asing jika kita lihat satu minggu terakhir ini malah terus keluar dari saham Antam. Dan ini harus hati-hati, asing sudah mulai keluar dan saat ini Antam masih mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi kemarin juga sempat mencoba break, gagal break, tapi saat ini jika kita lihat Antam masih kuat berada di atas garis EMA 50 saat ini masih berupa support di harga 2010. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 2000. Jadi hari ini juga sempat turun mengatas garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga atas maupun harga bawah, selama masih bisa berada di atas harga 2000, maksudnya Antam masih bisa di hold. Tapi ingat, selama masih gagal break garis EMA 150, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih belum aman selama masih gagal break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, Antam masih bisa dipantau, tapi menurut saya paling aman adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 dengan target jangka pendek memang masih di 2100, tapi selama kuat berada di atas garis EMA 150 kedepannya tren Antam akan membaik. Jadi teman-teman bisa coba spekulatif buy, tunggu kembali di sekitar 2000 sampai 2010 untuk entry-nya dengan target take profit jangka pendek di 2050. Apabila teman-teman mau coba swing trade dan tunggu di sekitar supportnya. Sekarang saya akan coba analisa saudaranya untuk saham TINS. Jika kita lihat saat ini juga sama, mulai rebound dari support 880 dan satu minggu terakhir ini masih mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini tepat di 990 dan di atasnya memang masih ada resisten psikologis di harga 1000. Tapi TINS juga menurut saya masih bisa coba pantau karena saat ini mulai ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama, satu minggu ini jika kita perhatikan masih distribusi saham TINS. Jadi TINS apabila teman-teman saat ini belum entry masih bisa pantau, tapi tetap paling aman untuk TINS sama seperti Antam. Buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 dan untuk TINS bisa entry apabila berhasil naik di atas harga 1000. Ini akan lebih aman karena cara tren akan mulai membaik. Walaupun memang belum terkonfirmasi uptrend, karena memang masih ada garis EMA 150 di sekitar 1130 untuk TINS. Tapi minimal apabila berhasil naik di atas harga 1000, TINS secara tren akan mulai membaik dan terkonfirmasi sudah tidak bergerak downtrend. Dan saat ini memang bisa kita lihat sudah mulai terbentuk high low. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 900 atau di bawahnya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan harga 935 untuk trailing stop. Selama masih kuat berada di atas target harga ini, TINS masih bisa di hold terus karena masih ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50. Dan selanjutnya Inco bisa kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 tepat di 6.600. Jika kita perhatikan TINS dalam satu bulan terakhir ini, Inco satu bulan terakhir ini trennya sideways dengan support masih kuat di 6.400 dan resisten masih kuat di 6.650. Jadi sebelumnya harga 6.650 tepat di garis EMA 50, tapi saat ini garis EMA 50 terus turun dan saat ini berada tepat di 6.600. Tapi secara tren Inco juga memang masih belum oke trennya karena masih berada di bawah kedua garis EMA.
Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 6.400, karena beberapa kali support ini bisa menahan penurunan dari saham Inco masih bisa coba pantau untuk swing trade. Dan garis EMA CD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak sideways, tapi ada potensi untuk mulai bergerak naik. Dan untuk Inco jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada distribusi, dan asing juga sama 1 minggu terakhir ini jika kita pantau masih distribusi. Jadi Inco secara tren saat ini masih belum aman karena masih berusaha untuk break garis EMA 50 dan di atasnya masih ada resisten kuat di garis EMA 150 di 6.700. Jadi sama selama masih gagal break, Inco trennya masih akan bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan entry di garis EMA 50 atau 150 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini pantau saja, wait and see dulu. Apabila bisa tunggu kembali di sekitar 6.400, menurut saya akan lebih oke. Karena beberapa kali support ini bisa menahan penurunan dari saham Inco. Bisa pertimbangkan untuk tunggu di support apabila masih bisa bertahan rebound, baru ikutan entry. Dengan target jangka pendek di 6.600 sampai 6.700. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila Inco setelah berhasil rebound masih gagal naik di atas kedua garis EMA. Atau karena saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50-150, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 dengan target terdekat di harga 7.000 untuk target take profit apabila berhasil break garis EMA 150. Ini akan lebih oke karena secara tren akan mulai membaik trennya. Dan sekarang saya akan coba update saham JPFA. Dan jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak sideways dan mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi hampir mirip dengan Antam, bedanya JPFA jarak garis EMA 50-150 lumayan jauh. Jadi memang ini lebih menarik untuk coba swing trade. Ya, sebelumnya bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50, JPFA naik mengatasi garis EMA 150, gagal break, turun ke garis EMA 50, berhasil rebound, ternyata masih gagal break. Saat ini tertahan di support di sekitar 1230. Dan hari ini masih naik 1% lebih ke 1240. Jadi secara tren memang JPFA sudah mulai membaik trennya seperti penjelasan saya apabila saham downtrend. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 walaupun belum terkonfirmasi uptrend, tapi minimal secara tren akan mulai membaik. Karena sudah tidak terkonfirmasi downtrend karena sudah terbentuk high low. Tinggal kita harus konfirmasi apakah JPFA berhasil break garis EMA 150. Apabila 1 minggu ke depan berhasil break, maka JPFA juga trennya akan mulai uptrend dengan target terdekat di sekitar 1300. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar hari ini. Dan asing jika kita pantau 1 minggu terakhir juga mulai masuk akumulasi saham JPFA. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini juga masih bisa pantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 atau tunggu kembali di sekitar harga 1185 sampai 1200 untuk entry membeli saham JPFA. Jadi tetap jangan paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 150 apabila belum terkonfirmasi break, walaupun kenaikan hari ini ada akumulasi besar. Karena ada akumulasi besar belum mengkonfirmasi apabila kita fokus ke technical. Selama technical belum mengkonfirmasi tetap harus hati-hati. Karena sebelumnya bisa kita lihat candle sempat hijau dan naik di atas garis EMA 150, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi dan ternyata memang masih melemah kembali. Jadi tetap harus waspada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.